Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdhil Fiqh Fiddin. Masih di halaman ke-6, pembahasan seputar benda-benda yang termasuk najis. Jadi benda dimasukkan atau termasuk kategori najis ketika ada dalil ya, yang menyatakan bahwa benda tersebut adalah najis. Ya, jadi dasarnya adalah dalil dari Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemarin kita sudah membaca paragraf pertama. Di antara benda-benda atau materi-materi yang termasuk najis, pertama baulul adami, kencing manusia. Yang kedua wa'adhiratuhu, kotoran manusia, wadamu, dan darahnya. Jadi yang najis dari manusia diantaranya itu baul, kotoran, dan darah. Dan di sini beliau tidak menyebutkan ya perkara najis yang lain yang berasal dari manusia, diantaranya madhi. Ya, madhi. Madhi hukumnya najis. Jadi madhi itu adalah cairan atau lendir warnanya bening yang ada di kemaluan ketika seseorang itu mengalami syahwat. Ya, ketika seseorang itu mengalami syahwat, itu madhi. Ya, ada beberapa nas yang menjelaskan tentang najisnya madhi. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang najisnya madhi, dan beliau di sini tidak menyebutkannya. Ya. Juga termasuk wadi. Ada madhi, ada wadi. Wadi itu adalah lendir yang sama seperti madhi, cuman keluarnya setelah kencing. Jadi setelah kencing terus terakhir ada lendirnya, itu namanya wadi, yaitu juga najis. Madhi najis, kencing najis, wadi juga najis. Tapi kalau mani tidak. Jadi dijelaskan mani tidaklah najis. Ya. Terus kecuali ya dimaafkan apa, dari darah yang sedikit jumlahnya. Ya, darah yang keluar jumlahnya sedikit maka itu ma'fun, tidak termasuk najis. Kemudian juga yang seperti itu juga maksudnya termasuk najis adalah darah yang memancar dari hewan-hewan yang boleh dimakan. Misalnya kambing, ayam ketika menyembelih ya darahnya memancar, itu najis. Ya. Kan tetapi yang tertinggal di daging dan urat ya, yang masih tertinggal itu hukumnya adalah suci. Adapun dari binatang yang haram dimakan maka mutlak najis, memancar atau tidak memancar. Ya, itu ya. Terakhir itu kayaknya ya. Nah, sekarang wa minan najasati qala al-muallif rahimahullah taala, paragraf kedua. Wa minan najasati baulun wa rausun, wa rauthu tidak ditanwin ya. Baulun au baulu wa rauthu kulli hayawanin muharramin, roknya ditasydid, muharramin akluhu,
muharramin akluhu. Wasiba'u kulluha najisatun. Wasiba'u kulluha najisatun. Wa kadzalika al maitatu illa maitatal adamiyyi illa mayyitatal adamiyyi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Wasamaku atau di sini wasamaka ya, wasamaka atau kemaitata, wasamaka wal jaroda fa innaha tahiratun. Qala ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Ya. Artinya wa minan najasat, dan termasuk najis-najis adalah wamin, termasuk najasat, najis-najis adalah baul. Apa baul? Kencing. Raus, kotoran. Ya, raus itu kotoran hewan ya. Kalau adhirah itu kotoran manusia. Jadi kalau kotoran manusia tidak bisa disebut raus, tidak bisa. Raus kotoran hewan. Kotoran kuli hayawanin, setiap binatang muharram apa? Yang haram akluhu, memakannya. Jadi kencing dan kotoran binatang yang haram untuk dimakan. Ya, contohnya binatang yang haram dimakan apa misalnya? Kucing, anjing, harimau, singa, ya, tikus, ya. Ya pokoknya hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan. Maka kencing dan kotorannya najis. Ya. Cicak ya haram loh dimakan loh. Cicak, tokek itu haram dimakan. Sehingga kotoran dan kencingnya najis. Ya. Kecuali kalau susah menghindarinya, maka itu dikecualikan. Ya. Kalau cicak kan berkeliaran ya, maka itu termasuk rukhsah, diberikan keringanan. Ya. Kecuali kalau memang banyak dan sangat jelas, yaitu sebagian mengatakan ya najis. Kecuali kalau kering ya, kalau kering beda lagi, cukup dibuang kotorannya, tidak perlu dicuci. Gitu. Wallahu a'lam. Terus wasiba binatang buas kulluha najisatun, semuanya najis. Binatang buas itu semuanya najis. Baik apa? Kotorannya maupun kencingnya maupun air liurnya, ini najis. Wa kadzalikal maitat. Demikian pula najis juga termasuk bangkai-bangkai. Ya, semua bangkai hukumnya najis. Ila maitatal adami, kecuali bangkai manusia, maka tidak najis. Apa tuh bangkai itu?
Bangkai apa? Hewan yang mati tidak dengan jalan syar'i itu bangkai. Hewan yang mati tidak dengan cara yang syar'i. Meskipun disembelih. Meskipun disembelih. Contoh, ayam disembelih. Nah, Pak Mawarti ini. Nah, menyembelihnya nggak baca bismillah, ya jadi bangkai. Atau membaca bismillah tapi tidak pada tempat menyembelihannya. Atau pada tempat menyembelihannya tapi apa? Urat, ya jalur darah, kerongkongan sama dua urat yang lain tidak putus. Ya kan? Ya mati, lama-lama mati kan. Misalnya apa? Terus masukkan air panas kan mati dia. Ya kan? Ya. Jadi ketika dilihat lehernya sudah ada bekas sembelihan tapi cara dibuka ternyata apa? Itu uratnya masih utuh, selangnya masih utuh. Nah, itu bangkai itu. Ya, bangkai. Karena apa? Dia mati tidak dengan cara yang syar'i. Atau misalnya dipukul, baca bismillah dipukul. Mati kan? Mati, tapi tidak dengan cara yang syar'i. Ya. Jadi yang syar'i itu disembelih atau yang dikiaskan dengan menyembelih, contohnya apa? Binatang buruan, yaitu dikiaskan dengan menyembelih, misalnya ditembak, panah, ya, atau dengan anjing apa itu anjing buruan. Ya. Ketika melepaskan anjingnya dengan baca Bismillah, ya. Kemudian anjing itu tidak memakan sedikit pun dari binatang tangkapannya, maka itu sama dengan hukumnya menyembelih. Ya, jelas air mas, darat atau mati. Dia kan berair itu, ya kan? Itu termasuk binatang air itu. Bekicot darat. Lah kalau nggak disembelih ya jadinya bangkai. Kalau nggak disembelih jadinya, nah itu nggak ada itu. Ya. Terus, jadi yang dikecualikan bangkai yang tidak najis adalah bangkai manusia, satu. Dua, wama la nafsa lahu sa'ilah. Dan hewan-hewan yang tidak memiliki nafs. Nafas itu maksudnya darah ya, darah yang mengalir. Hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Makanya ulama berselisih tentang cicak. Cicak itu ada darahnya atau tidak itu kan. Cicak punya darah enggak? Maka berselisih itu. Karena buktinya kalau diketok ya rambut getah buntutnya protol kan enggak ada darahnya itu. Ya kan? Ya kan? Nah itu. Tapi kalau dilihat dari organ tubuhnya itu lengkap. Ya, ada jantung, ada paru-paru lengkap. Jadi seperti makhluk yang memiliki darah. Sehingga bagian besar ulama menguatkan pendapat ya termasuk memiliki darah yang mengalir cicak itu. Cuman sedikit darahnya gitu. Itu. Ya. Jadi bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya apa? Hah? Apa? Maksudnya? Lah iya, kalau nggak disembelih jadinya apa? Lah iya, berarti kan jadinya bangkai. Semua bangkai hukumnya haram. Semua bangkai hukumnya haram. Haram sama najis beda loh ya. Haram sama najis beda. Kalau haram belum tentu najis, tapi kalau najis mesti haram. Lah ya, jadi pembahasan ini pembahasan najis, bukan pembahasan haram. Nah, jelas ya? Ya.
Nah, kalau bekicot najis atau tidak? Lah kan kita bahas bangkai, kita bahas bekicot yang jalan itu loh, itu kan ada lendirnya bekas itu. Najis enggak itu? Najis enggak? Dari mana? Kok tahu enggak najis? Ya justru itu, dari mana kita menetapkan najisnya bekicot gitu loh. Dalilnya apa gitu ya? Ya toh? Apakah dia termasuk binatang buas? Ya. Apakah dia termasuk binatang yang haram dimakan? Nah, kalau masuk binatang yang haram dimakan, ya. Nah, ini loh, baul waraus. Baul dan raus. Kencing dan kotoran binatang yang haram dimakan. Itu baul apa dan kotorannya. Lah kalau misalnya lendirnya itu termasuk apanya? Itu kotoran atau kencingnya itu? Begicat. Apa? Obat. Tombo. Ya sebaiknya dijauhi saja. Dak mayaribuk ilama layaribuk. Ya, tinggalkan yang meragukan menuju sesuatu yang yakin. Ya, secara asal kan semua segala sesuatu itu boleh ya. Sampai ada datang dalil yang mengharamkannya. Ya, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Cuman bekicot itu kalau dia mau memakannya kan harus disembelih. Hewan itu kan harus disembelih. Ketika nggak disembelih kan jadinya bangkai. Nah, semua bangkai kan hukumnya haram kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya toh? Lah, masalahnya siput masuk dua itu enggak? Ya toh? Ya sudah. Keong kan hewan air. Kalau enggak, keong itu dominasinya di air dia. Tanpa air yang mati dia. Ya kan? Dia dominasinya di air. Dia naik itu kalau mau ngendok gitu toh. Ya toh, habis itu masuk air lagi dia. Ya kan? Ya, antum masukkan dalam air seharian nggak mati dia. Ya kan? Ya. Seperti itu. Antum masukkan di air seharian 2 hari 3 hari, antum masukkan ke akuarium ya nggak mati dia. Karena hewan air ya. Kita siput antum masukkan air nggak sampai 1 jam mati dia. Ya kan? Karena dia hewan darat. Ini. Itu ya contohnya apa ini? Hewan yang tidak memiliki apa itu? Darah. Ya contohnya lalat. Ya, capung, kecoa, itu tidak punya darah itu. Nah, itu ketika jadi bangkai maka hukumnya suci. Tapi suci loh ya, bukan terus halal dimakan, beda lagi. Suci sama halal dimakan beda. Hukumnya tetap haram, tapi suci, nggak najis gitu loh. Paham? Jadi lalat hukumnya apa? Suci, tapi boleh dimakan nggak gepayak itu? Ah boleh gitu. Ya. Nah, laron yaitu khilaf ya laron itu. Tapi dia kembali ke kaidah. Dia itu masuk belalang atau tidak? Kan bangkai yang halal kan cuma belalang sama bangkai dari laut, hewan laut. Kan bisa terbang, jadi enggak. Terbang itu kan masuk ke belalang. Ya enggak lah, beda. Manuk ya mabur tapi bukan belalang. Beda. Sifat belalang itu beda. Ya kan? Mbuk-mbuk sing mangan anu ya mabur. Tapi kan sing letong-letong itu loh. Itu kan terbang juga itu. Mosok ya halal.
Beda ya. Nanti secara khusus ada Kitabul Atimah ya, membahas tentang masalah makanan. Tapi intinya ini kita bahas najis, bahwa hewan-hewan atau bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir itu suci. Contohnya tadi ya, bangkai lebah, bangkai lalat, bangkai capung, ya, bangkai kecoa itu kan nggak ada darahnya, maka suci. Artinya apa? Kalau misalnya kita nginjak ya, injak kecoa gitu ya. Ya, maka harus dicuci nggak? Tidak, ya kan? Bangkainya tidak najis. Enggak, karena kan bangkainya tidak ada darahnya toh. Ya, maka tidak najis. Tapi kalau yang najis kan kotorannya. Nah, kalau misalnya kita injak melotot, lah sampai pecah toh. Nah, ternyata dia sudah masih basah, baru aja mati itu kan. Berarti kan kotorannya masih ada itu. Nah, yang najis kan kotorannya itu, ya kan, bukan bangkainya. Ya, tapi kotorannya. Kalau kotorannya dia sudah mati atau masih hidup, kotorannya ya tetap najis. Jelas ya? Wah. Oke. Terus wasamaka dan ikan, bangkai ikan. Nah, bangkai ikan juga tidak najis. Ya, wal jaroda dan bangkai belalang. Bangkai belalang ini juga tidak najis. Kalau ikan dan belalang ini bahkan halal. Ya, bangkai belalang dan bangkai ikan ini halal. Ya, kita sering makan bangkai ikan. Ikan asin ini sebenarnya bangkai itu. Apa ada yang disembelih? Enggak ada itu. Apalagi ikan teri kecil-kecil itu lo nyembelih loh lah, kesel itu. Ya kan? Itu semuanya bangkai itu. Tapi bangkai yang dikecualikan jadi halal. Ya, belalang itu juga bangkai. Baik. Fainaha tahiratun, karena dia termasuk suci. Qala ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Ya sebenarnya ini dalilnya dalil tentang hak keharaman ya. Dalil tentang keharaman bangkai dan darah. Tapi di sini mu'alif memasukkannya sebagai dalil najisnya bangkai dan darah. Wallahu a'lam ini. Karena ada kaidah tidak semua yang haram itu najis, tapi yang najis haram. Contoh khomer. Khomer haram loh. Tapi apakah najis? Tidak, itu. Ya. Tanah hukumnya haram. Apa dimakan? Haram, makan tanah haram gitu. Karena bukan makanan. Ya, mungkin sudah dirubah sifatnya bukan tanah lagi dia. Sifatnya bukan tanah, dia sudah diproses gitu ya. Wallahu alam. Karena sifatnya sudah bukan tanah lagi dia. Ya. Maka dia tidak boleh dimakan, tetapi suci. Ya, suci. Jadi bedakan antara najis dengan yang haram. Kalau yang najis pasti haram, kalau yang haram belum tentu najis. Nah di sini ayatnya itu dalil tentang apa? Pengharaman bangkai dan darah. Tapi dijadikan dalil sebagai apa? Najisnya bangkai dan darah. Ya. Ye. Yang mana? Yang diharamkan ini atau yang najis? Yang najis itu darah manusia pertama. Darah manusia itu ya bisa darah haid, darah nifas ya. Kemudian darah yang keluar dari badan kita, kalau jumlahnya banyak, maka dikecualikan kemarin kecuali sedikit.
Misalnya terluka ya, terluka sedikit maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau sampai banyak maka darah itu najis. Bisa darahnya orang lain, bisa darahnya sendiri. Misalnya habis nolong orang, jatuh, bajunya kena darah banyak dari orang lain tersebut, maka najis itu hukumnya. Jelas? Tapi kalau cuma sedikit sekali, maka dimaafkan. Itu yang dari manusia. Jadi yang dari manusia itu satu, kencing, dua, kotoran, tiga, darah manusia, ya kan? Kemudian madhi, kemudian wadi. Madhi, wadi. Nah, kalau muntah bagaimana? Muntah, pendapat yang kuat dia tidak najis. Nanah? Nanah itu najis enggak? Ya, ketika dia termasuk darah, ya najis hukumnya. Tapi jumlahnya kalau sedikit dimaafkan, kan gitu kan? Kaidah darah, masuk kaidah darah. Ya. Maksudnya kotoran atau penyakit kotoran. Karena itu kalau darah saya itu kotoran, pasti penyakitnya bisa kotor. Belum tentu. Koreng ya kotor toh. Apa najis? Ya. Upil ya kotoran. Sholat karo ngupil barang. Ya tak sholatnya. Ya maksudnya ketika keluar. Lah iya. Contoh, ingus. Misalnya pas pilek ingus. Ingus kan kotor toh? Kotor itu. Apa bukan najis? Enggak. Ya, dia enggak najis. Jadi untuk menetapkan najis itu harus pakai dalil. Bukan masalah kotor atau tidak kotor. Itu okay. Nah, ingus itu bukan suatu yang najis karena banyak riwayat ya dari para sahabat ketika mereka sholat membuang ingus gitu kan, dilap pakai baju mereka dan tidak diperintahkan untuk mencuci karena menunjukkan sucinya itu ingus, termasuk dahak. Ya, pernah ada riwayat ya para sahabat itu membuang dahak ya di mana ada yang di ujung bajunya, ada yang di dalam di lantai masjid, kemudian diuruki pasir kan lantainya dulu pasir. Jadi cukup ditukiri, kemudian diludahkan di situ, kemudian ditutup lagi, selesai. Itu menunjukkan itu tidak najis gitu. Dahak. Ya. Dan dahak itu kan lebih menjijikkan daripada nanah. Ya kan? Dahak itu lebih menjijikkan daripada nanah. Nah, nanah, wallah alam itu ketika termasuk kategori darah, maka ya dihukumi seperti darah. Yang mana kalau banyak najis, kalau sedikit tidak, seperti itu. Ngerti ya Mas Agus? Ya. Adapun darah yang lain adalah darah dari binatang yang halal dimakan ketika memancar. Nyembelih kambing, kemudian darahnya nyemprot pakaian kita lah, darah yang nyemprot itu najis, harus dicuci. Kemudian darah dari binatang yang haram dimakan, semuanya baik memancar atau tidak najis. Nah, itu rincian darah demikian. Allah. Ada yang lain? Lanjut dulu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yanjusu hayyan au maitan. Hayyan au mayyitan. La yanjusu itu fa'ula yaf'ulu. Najusa yanjusu bab 6 nanti tasrifnya. Itu fi'il apa? Fi'il mudhari ya kan. Sigotnya fi'il mudhari. Fi'il madhinya kalau yanjusu ini fi'il mudhari, jadi amarnya sudah kita ketahui apa amarnya? Unjus la tanjus manjasun. Unjus la tanjus manjasun.
Al mu'minu la yanjusu hayyan aw maitan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu tidaklah najis hidup atau matinya. Ini sebagai dalil bahwa bangkai manusia tidaklah najis. Ya. Orang mukmin, orang beriman. Nah, kalau orang kafir bagaimana? Apakah najis? Dalilnya kan al mukmin layan jusu hayyan wala mayitan. Nah, kalau orang kafir, jasadnya orang kafir, ya maka mendapat yang sahih tidak najis. Ya, tidak najis. Jasadnya orang kafir tidaklah najis. Wallah. Nah, jadi mungkin jamaah itu tidak mau dipegang sama manusia, mungkin berpedoman ini. Ya mungkin. Kapan-kapan bisa ditanyakan supaya tambah yakin. Jadi kan di luar jamaahnya mungkin dianggap kafir ya kan. Kalau kafir berarti najis. Hidup dan mati pun najis. Hidup dan mati pun najis. Tapi saya pernah ikut sholat di masjidnya mereka itu, tapi ya nggak dipeli. Nggak tahu ya kalau saya pergi. Tapi pas di situ ya enjoy saja. Gimana? Nah, iya, saya pernah sholat di sana itu ya biasa aja. Saya masuk ya udah biasa, nggak. Kalau info itu katanya diliatin, saya juga biasa. Bahkan diajak salaman juga. Oh gitu. Jadi mungkin sekarang sudah lumayan melunak gitu ya. Ya. Saya pernah waktu itu, tapi juga nggak tahu itu kalau jamaahnya mereka itu kan. Cuman taunya kok ada ibu-ibu pakai seragam. Wah, ini jelas ini kan. Kan kalau sholat ibu-ibunya Pak rukuknya seragam. Ya kan ada kuningnya itu loh. Ya kayak jubahnya orang Arab. Ada warna kuningnya. Gimana? Apa itu repot sekali. Kenapa? Ya, kali dibaca dipel. Ya repot. Jelas. Jelas. Sampai kemarin saya melihat video, entah cuman konten atau bener itu ya. Ada seorang ojol. Oh iya. Iya kan? Seorang ojol dapat penumpang ibu-ibu jamaah. Itu. Cuman gara-garanya apa? Itu joknya itu dilangkai. Terus tidak mau karena apa? Najis. Lah itu kan joknya kan diduduki, malah diduduki orang banyak kan, kalau secara logika kan gitu kan. Yang duduk di situ kan malah banyak sekali, tidak cuma dilangkai loh, namanya ojol kan penumpangnya ganti-ganti. Ya kan? Tidak cuma dilangkai, malah diduduki. Terus dia juga pakai helmnya miliknya ojolnya. Lah itu helmnya kan pakai yang orang banyak kan, nggak mungkin helm dicuci juga. Kan berat sekali, beragamanya kan berat sekali itu kan. Ya. Ya. Jadi bisa timbul atau muncul was-was nanti kalau diikuti. Padahal apa? Adinu yusrun, agama itu mudah, jangan diperberat dan jangan dipersusah. Ning ya aja digampang nih gitu kan. Ya, seperti itu. Terus waqala uhilla lana maitatani. Uhilla lamnya ditasydid lana maitatani wadamani. Amal maitatani fal hutu wal jaradu. Hutu wal jaradu. Wa amad damani fal kabidu wat tihal. Fal kabidu wat tihal.
kabid wattihal. Ya. Rasulullah bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Ini menunjukkan apa? Asal bangkai semuanya haram. Asal darah semuanya haram. Nah, yang dihalalkan 2. Bangkai, semua bangkai itu haram kecuali 2. Amal maitatan, adapun 2 bangkai yang dimaksud adalah falhut, ikan, dan semua binatang-binatang laut. Semua binatang laut itu halal dimakan. Ya. Walaupun jadi bangkai. Ya, walaupun jadi bangkai. Walaupun dia buas. Walaupun dia buas. Makanya para ulama berselisih. Buaya itu halal atau haram? Hah? Halal atau haram? Ya, berselisih itu karena apa? Buaya kan binatang air. Ya kan? Tapi dia buas. Ya kan? Tapi karena dia binatang air, maka dia halal. Pendapat yang kuat dia halal. Ya cuman masalahnya apa? Si endile mangan itu kan. Iya toh? Si-sian itu kan. Ya kan? Cuman masalahnya itu duluan mana itu. Ya. Hah? Ya. Tapi ini hukum ya dibahas ya. Misalnya apa? Orang banyak punya senjata kan bisa nangkap buaya. Ini ijen do ijen kan ya mikir-mikir arep mbok angger mangan liyane itu. Daripada mengko malah dipangan buaya. Nah, gitu. Karena termasuk binatang air. Yang berhati-hati ya kalau tidak terpaksa ya tidak usah makan gitu ya, yang berhati-hati. Tapi pendapat yang kuat ini termasuk binatang air sehingga halal juga. Ya, halal. Jadi semua binatang air ketika jadi bangkai halal, apalagi masih hidup kemudian sempat menangkapnya yaitu ya, mati dengan cara apapun halal. Ya. Ikan misalnya, ikan lele itu kan sudah cukup dikepruk, nggak baca bismillah kan jadi bangkai juga toh. Iya toh? Ya, itu jadi bangkai tapi bangkai yang halal ikan. Ya toh? Ya. Baru tahu. Nah lele itu kan mesti matinya dikeprok sama bakule. Keprok kan. Enggak mungkin di sebelah bismillah. Gimana Mas Tri? Tapi bisa enggak lah terus dia gimana kan Mas? Membunuhnya gimana kan? Nah itu kan malah menyiksa tuh itu. Malah menyiksa. Kalau membunuh lebih cepat maka itu yang lebih baik. Jadi walaupun itu ya menjadi hak kita untuk kita makan ya tetap harus berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Jadi membunuh yang terbaik itu yang tercepat dan tidak menyiksa. Ya, membunuh lele itu sudah hampir dipukul sininya tek, 1 kali udah mati. Bagian belakang dekat kepala itu. Ya, terus sekali kena itu udah mati dia. Lele. Atau pakai ujung pisau itu kalau titis ya langsung mati dia. Jadi makin cepat makin baik. Kalau menyiksa maka dilarang. Nah, kalau menyiksa maka dilarang. Lanjut. Adapun daman 2 darah adalah al-kabid wattihal. Hati dan limfa. Al-kabid itu hati. Jadi menunjukkan hati itu sebenarnya darah ya, tapi yang menggumpal. Gitu, karena bentuknya merah ya. Itu darah yang menggumpal. Dan limfa. Itu juga darah yang menggumpal. Nah, 2 darah itu yang halal. Limfa ya organ dalam. Jeruan. Pokoknya ada hati, ada limfa. Saren itu kan darah. Darah yang sudah dimasak itu namanya saren.
Ya toh? Dikasih garam, kemudian nanti dipotong-potong kayak tahu. Ya, apalagi oseng. Saya belum pernah makan tapi. Aren. Enak, Pak. Oh, pantesan banyak yang suka. Ya. Tapi kalau darah yang tertinggal maka itu halal. Ya. Tapi kalau darah yang memancar itu haram. Jadi itu ya. Jadi semua bangkai pada dasarnya haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Nah, sebagian ulama itu untuk binatang-binatang darat yang tidak memiliki darah itu dikiaskan kepada belalang. Dikiaskan kepada belalang. Tapi kalau kita lihat sifatnya itu berbeda banget gitu. Sehingga ada sebagian yang mengatakan kiasnya itu enggak pas karena sifatnya berbeda. Wallahu alam. Maka untuk kehati-hatian ya ditinggalkan saja. Tapi bagi yang makan ya sudah, semoga dimaafkan. Semoga itu termasuk yang kasih uzur. Wallahu alam. Karena memang ya di situ terjadi silang pendapat yang cukup kuat ya, seperti laron misalnya ya, laron. Itu kalau kita lihat ya secara teksturnya kan proteinnya sangat tinggi sekali. Laron ya. Dan enak sekali memang. Ya kan? Enak. Karena proteinnya sangat tinggi bagi yang nggak tahan sampai biduran atau alergi, ya toh? Itu karena proteinnya sangat tinggi sekali, gizinya tinggi sekali proteinnya. Tapi kalau dilihat fisiknya kayak beda dengan belalang gitu loh. Nah, beda. Dari sisi makannya, dari sisi fisiknya itu berbeda dengan belalang. Walau alam. Sehingga di situ ya ada yang mengkiaskan karena apa? Sama-sama tidak memiliki darah yang mengalir. Inti masalahnya di situ lah. Kalau sama-sama nggak memiliki darah mengalir berarti nanti lalat masuk. Tidak cuma laron itu, lalat masuk. Kan banyak sekali binatang-binatang yang nggak memiliki darah mengalir. Kecoa masuk. Kan tidak memiliki darah yang mengalir. Nek cacing kayaknya punya darah ya Pak ya? Enggak? Ada. Ada darahnya kayaknya cacing itu. Saya ketika nyangkul di kebun itu enggak cerok. Anu itu keluar darahnya merah. Panggung. Serangga itu ya. Uret itu ya. Entung. Bukan entung. Uret yang sudah jadi. Kan itu ada uretnya itu kan kayak ulat toh. Itu nanti kalau sudah apa reinkarnasi atau namanya apa itu? Metamorfosis itu kan jadi serangga itu. Reinkarnasi. Metamorfosis ya kan. Nanti jadi serangga itu, punya sayap itu. Nah, apakah itu masuk? Wallahu alam. Itu juga nggak punya darah juga. Nah, lilen nggak dulu namanya lilen. Yang warnanya sayapnya hijau kilat itu kan. Ada yang warnanya coklat nanti di batang-batang pohon sambar lilen itu ya. Apa juga kumbang apa itu mangmung itu ya. Nah, itu kalau dikiaskan gitu banyak sekali yang halal. Ya kan? Wallahu alam. Ya tahu itu. Ya, di situ intinya terjadi silang pendapat. Jadi ilahnya itu ada yang mengatakan intinya ketika tidak ada darah mengalir berarti bisa dikiaskan ke belalang. Berarti banyak sekali itu nanti. Ya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam ya tetap semua semua itu haram kecuali yang dikecualikan oleh nas. Itu udah aman itu. Yang dikecualikan apa? Belalang. Dan di zaman Nabi binatang yang tidak tidak berdarah itu banyak juga, tapi yang disebutkan belalang. Ya kan? Lalat ada. Lebah ada, itu ada banyak sekali. Tapi yang disebutkan cuma belalang. Ya, jangkrik ada. Jangkrik masuk belalang enggak itu?
Masuk ya? Karena sifatnya kayak belalang persis ya. Bisa meloncat. Ya, itu sama itu dengan belalang. Gangsir ya, ciliane golek gangsir ta? Apa bolongannya dikai banyu, terus nanti dia keluar terus kita tangkap, sundui, bakar. Gurih. Bahkan sama kotor-kotorannya tadi itu makannya. Generasi jangkrik. Ya. Cukup? Kita lanjut. Satu baris dulu ya. Wa amma awrathu arwas afan. Wa amma arwathul hayawanat arwathul hayawanati al-ma'kulati wa abwaluha fa innaha tahiratun. Dan adapun kotoran hewan-hewan yang halal dimakan, ya, yang halal dimakan dan kencingnya, maka hukumnya suci. Suci. Ya, para ulama berdalil dengan apa? Hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya kencing unta itu diminum. Ya, boleh diminum kencing unta itu. Ya, boleh diminum sebagai obat, ya kan. Bahkan termasuk obat yang bagus. Dan Rasulullah tidak pernah mengabarkan bolehnya berobat kecuali dari yang halal. Itu menunjukkan kencing unta itu apa? Halal. Apa itu? Suci. Ya kan? Bolehnya diminum menunjukkan itu suci. Ya, suci. Karena tidak mungkin kalau najis boleh diminum gitu kan. Dan itu dikiaskan kepada seluruh binatang yang boleh dimakan. Juga termasuk bolehnya sholat di tempat apa? Menderumnya apa? Hewan, ya, di kandang hewan-hewan yang boleh dimakan. Itu menunjukkan bahwa di situ tidak najis kotorannya. Jadi kotoran ayam najis enggak? Enggak. Berdasarkan pendapat beliau ini enggak. Walaupun sebagian madhab mengatakan najis. Karena termasuk kotoran secara umum gitu ya. Tapi untuk mengatakan najis kan sebenarnya butuh dalil yang khusus. Ya, butuh dalil yang khusus. Gitu. Kemudian ada dalil-dalil yang menyatakan bahwasannya itu tadi diantaranya, ya kan? Rasulullah membolehkan minum kencing dari onta. Itu menunjukkan bahwa kencingnya binatang yang tidak boleh apa? Binatang yang boleh dimakan dagingnya itu kencingnya dan kotorannya tidaklah najis. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Sehingga kotoran kambing, kotoran sapi, ya misalnya Pak petani ya habis ngerabuk tanamannya pakai kotoran sapi kok kena bajunya, maka berdasarkan pendapatnya Syekh di sini maka apa? Tidaklah najis. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.